Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, baik, Bu. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachingnya nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan di dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coachnya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi persen, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaiannya yang akan dijadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana, Bu? Bisa dipahami ya? Iya, paham, Pak. Oke, baik. Ibu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya, Bu? Iya, tentu boleh, Pak. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih, Bu. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Saya ingin kembangkan ada dua, Pak. Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dua kompetensi ini, eee, Ibu kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses, coaching nanti? Iya, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dia temui. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari, seorang coaching-nya nanti ya, Bu. Iya. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang terakhir, perihal indikator ketercapaian, kira-kira, untuk yang bagaimana nih, terkait ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju nanti, yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur Tirta secara runtun. Kemudian saya dapat menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali dengan sangat maksimal ya, bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti. Hanya itu Ibu ingin yang saya tanyakan dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan kocinya. Dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Ibu ajukan nanti. Oke, terima kasih Pak. Ya, sudah siap? Siap? Baik, Bu. Silahkan kita mulai proses coachingnya. Iya, siap Pak. Assalamualaikum Bu Dela, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Bu Rina, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Rina hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Ada apa Bu Rina? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan. Iya, mohon maaf Bu Dela, hari ini sedang sibuk nggak? Oh, Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya. oh tidak sibuk Bu hari ini.
sedang santai. Memang ada apa ya, Bu? Maaf Bu Dela, saya mau ngobrol sebentar, 10 sampai 15 menit dah. Saya sedang bingung ini Bu, mungkin setelah ngobrol dengan Bu Dela ada sesuatu yang akan saya dapatkan. Ngomong-ngomong, apa tujuan dari obrolan kita ini ya, Bu? Dari obrolan ini, saya ingin mendapatkan ide atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh, Bu Rina ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Masalahnya apa ya, Bu? Iya Bu, betul. Saya mau cerita, ada murid yang kurang aktif dalam pembelajaran kelompok. Entah mengapa murid tersebut seolah-olah tidak ada rasa semangat belajar. Saya bingung. Baik, jadi Bu Rina merasa bingung ya dengan keadaan murid yang kurang aktif saat pembelajaran kelompok. Iya betul Bu. Oh iya, tadi kan Bu Rina mengatakan murid tersebut kurang aktif saat pembelajaran di kelompok. Idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana, Bu, menurut Ibu? Mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama saat pembelajaran. Oh, ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Rina lakukan agar murid-murid bisa semangat dan aktif mengikuti pembelajaran? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP yang menjadikan murid aktif. Jadi, Bu Rina sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter keaktifan murid belum sepenuhnya muncul ya. Nah, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Rina sekarang dalam mencapai tujuan? Posisi sekarang ini ada di skala 5. Yang paling Bu Rina inginkan di posisi berapa? Inginnya paling tidak di posisi 9, Bu. Baik, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain. Kira-kira apa cara lain yang dapat mencapai tujuan tersebut? Oh iya, Bu. Memberikan apresiasi bagi murid yang sudah melaksanakan tugas kelompok dengan aktif untuk meningkatkan motivasi dan kerjasama antar siswa. Baik, itu di dalam kelas ya. Kalau misal di luar kelas bagaimana? Saya akan mengadakan permainan untuk mengenal teman lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Wah, luar biasa Bu Rina. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya akan menginformasikan bahwa sikap aktif dalam bekerja sama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan bergu untuk melatih kerjasama kekompakan. Berapa lama jangka waktu yang akan dilakukan? Kira-kira 1-2 minggu, Bu. Nah, apa nih komitmen Bu Rina terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi. RPP dengan penilaian diutamakan pada sikap, berikut keterampilan dan pengetahuan, diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan berikut. Baik, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Rina merencanakan pembuatan RPP? Nanti saya akan membuat RPP sendiri dulu, Bu. Lalu saya akan minta ditelaah oleh teman sejawat, barangkali ada yang perlu direvisi. Oke, menurut Bu Rina, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kita, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum aktif bekerja sama dalam melaksanakan kerja kelompok dalam pembelajaran. Alhamdulillah, Bu Rina sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Rina akan membuahkan hasil. Jangan lupa mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh teman lainnya. Terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Iya, sama-sama. Baik Bu, saya permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dela. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bu Dela dengan Koci ya. Terkait dengan proses coachingnya, ini sudah ada beberapa catatan.
Namun sebelum saya sampaikan nih, Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Boleh, Pak. Ibu, untuk yang pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi ya saat melakukan coaching? Dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Ya, untuk yang saya lakukan dalam coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi di catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Ibu ketika ngobrol, merasa setara, tidak ada perbedaan ya. Kemudian juga Ibu sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas atau aktivitas dari seseorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di prasupervisi tadi. Mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat, ini juga sudah terlaksana oleh Ibu. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, di mana tadi Ibu memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik ya Bu, luar biasa. Iya, terima kasih, Pak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Bu ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Yang dimana mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian terusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik stop agar coach lebih rileks mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut begitu. Oh, baik. Kehadiran penuh atau persen menjadi harapan Ibu ya agar dapat dikembangkan. Saya berdoa semoga teknik ini juga segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu dan juga tidak hanya potensi ini, potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Dan saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching, Ibu bisa sesuai menyesuaikan dengan harapan yang diharapkan paradigma coaching ini, terutama dalam pelayanan coach tetap berpegang teguh pada alur kita, tetap dilaksanakan terus. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bu. Sebuah proses yang luar biasa, semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.